Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Donna. Apa kabar sayangku, cintaku? Semoga sehat ya. Hai, apa kabar lo? Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar sayangku. Hai, Nurul. Selamat datang ya, selamat gabung. Ketemu sama Mami Donna. Halo, Mami Donna di sini. Hari ini kita mau story ya. Nanti di akhir story ada arisan sayangku. Sebentar. Sehat aja ya kalian semua ya. Sari. Sehat selalu ya. Ini Mami betulin dulu deh. Ini goyang-goyang mulu. Mama Sri. Halo semuanya. Selamat ketemu sama Mami Donna. Siti, waalaikumsalam. Waalaikumsalam sayang. Ah, Titin. Gua jadi devilnya feminim gue. Gue jadi devilnya feminim coy. Sehat ya. Sorry Haji tadi Mami tinggal. Kimi. Waalaikumsalam. Bagaimana jika aku baik-baik saja? Mami pakai bandana devil nyala lagi. Tapi tetap hijau coy. Ini makanya kita mau lihat ini kenapa feminim ini masih ada devilnya.
Parwati. Kokom. Kok malah melawan? Malah saya dilawan. Hari ini kita mau story sayang ya. Hai Mary. Kita masih nge-reshuffle dulu ya. Waduh. Kondisi masing-masing masih di dalam pengaruh orang lain. Ahoy. Arisan nanti pakai ini ya. Pakai doa yang kita sampaikan kepada semesta ya. Nih. Kita pakai tangga semesta. Tangga menuju semesta. Arisannya. Yang baru masuk, hello, ketemu lagi sama Mami Dona. Tidak apa-apa, di sini kita. Asal jangan nyasar nyari pintu keluar nih. Wah. Hai Dewi. Tanya Allah ya Nur, jangan tanya Mami ya. Tanya Allah, jangan tanya Mami. Suamiku bisa setia nggak? Orang kalau sudah selingkuh tuh memang sudah niatan. Nggak ada orang selingkuh tuh setia. Hello, buka mata, buka hati, buka pikiran. Dari mana? Namanya orang selingkuh, orang pengkhianat itu pasti setia. Yang namanya pengkhianat kembalinya sama orang-orang yang pengkhianat. Kalau kalian tidak masuk di zona itu berarti kalian aman. Diamankan dari sebuah kondisi yang benar-benar kondisi tidak baik gitu loh, dengan orang-orang devil. Kalian harusnya bisa melihat gitu loh, ini orang memang sudah karakter apa, ini memang orang sudah dalam kondisi yang memang sudah terkontaminasi devil, ya forward gitu loh. Yang harus dibetulkan itu adalah diri kalian, bukan orang lain. Karena kalau diri kalian nggak bisa membetulkan diri, susah. Mau sampai kapanpun juga nggak bakalan akan ada perubahan di dalam hidup. 2022 men. Masa hidup lu mau tetap aja kayak 2021? Capek deh. Saya bisa dilihat Kak, lihat apanya? Lihat dirimu. Mami Dona story di sini ya. Kalian bisa cek di YouTube Mami. YouTube-nya sama, Madon Official Story, nggak pakai titik ya. Di konten Mami, di konten TikTok ini Mami cerita ya. Cerita tentang hari ini mengenai apakah feminim itu masih masih toksik. Nah, ya kayak kalian-kalian ini udah tahu disakiti, disia-siakan, sudah dijadiin tisu toilet, keset welcome, jemuran baju, ya kan? Tapi kalian masih tidak belajar dari sebuah pembelajaran diri gitu loh. Nah, itu yang jadi susah. Harusnya kalian bisa tahu posisi kalian itu sebenarnya yang menyakiti atau yang disakiti gitu loh. Sehingga kalian tahu kalian itu sebagai feminim atau sebagai maskulin atau sebagai karmik. Yang namanya menghadirkan orang lain masuk ke dalam hubungan itu jatuhnya pasti sudah karmik. Nah, itu. Rezeki itu Allah sayang. Buset, gue bingung ya. Kalian semuanya ini kan punya
punya iman. Masa kalian nggak mempercayai Allah sih, nggak mempercayai Tuhan, Tuhan yang kasih rezeki, Tuhan yang ngasih apa kita untuk bisa hamil. Namanya orang hamil itu nggak ada manusia bisa memprediksi, hanya Allah yang bisa memprediksi. Mana sih? Bingung gue. Coba normallah kalian untuk mendapatkan sebuah pikiran yang betul-betul gitu loh. Harus betul-betul berpikir gitu loh. Kalian kan tahu jodoh, maut, rezeki itu siapa yang ngatur? Allah, bukan manusia, coy. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menilai atau memprediksi itu semua, hanya Allah yang bisa memprediksi. Dan Mami tidak mau melebihi daripada kuasa Allah. Sorry sayangnya. Di sini Mami hanya bercerita tentang perjalanan sebuah kehidupan. Itu yang Mami story gitu loh. Dan Mami tidak membaca tarot, tapi Mami membaca buku semesta dari perjalanan hidup kalian. Nah itu. Kenapa kalian sampai disakitin? Kenapa kalian sampai ditinggal? Kenapa kalian sampai di ghosting? Kalian belajar nggak dari semua perjalanan hidup kalian? Mami rasa tidak. Kalau orang belajar dari perjalanan hidupnya, tidak akan melakukan kesalahan 2, 3, 4 kali. Itu nggak mungkin. Dia tidak akan mungkin berada di zona itu tuh impossible itu. Tapi kalau kalian mempelajari perjalanan sebab akibat kalian, kalian tidak akan mungkin seperti itu. Jadi jadilah diri kalian sendiri, jangan jadi orang lain. Jangan percaya sesuatu yang belum terjadi. Gitu loh. Karena kita sendiri nggak bisa mengetahui apa yang terjadi dalam waktu 1 menit ke depan. Jadi jangan sosokan kita menyatakan entar begini entar begitu. Mami hanya membaca sebuah story sayangnya. Sebuah story perjalanan kehidupan. Itu yang harus Mami sampaikan. Ibarat kurir itu menyampaikan pesan antaran COD gitu loh. Mau kalian terima atau tidak ya terserah. Mau kalian bayar atau tidak COD-nya terserah. Bayarnya dengan apa? Dengan imannya kalian masing-masing. Itu loh. Itu cinta. Gitu sayang. Selamat ulang tahun ya yang ulang tahun hari ini ya. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Yang lagi sakit cepat sembuh ya sayang ya. Ketemu lagi sama Mami Dona ya. Mami Dona kadang live di TikTok, kadang live-nya di YouTube. Itu. Dan konten Mami adalah konten healing karena Mami seorang healer. Healing, bukan rider tarot. Ya. Kalian harus bisa membedakan. Yang disembuhkan itu apa? Jiwa. Soulnya kalian. Kalau jiwa soul kalian masih modalnya modal tempe ya repot. Jadi kenapa kalian ditinggal? Kenapa kalian di ghosting? Kenapa kalian gak dianggap? Kenapa kalian disia-siakan? Lo belajar lo. Kenapa sampai sebab akibatnya kayak begitu? Itu loh. Kenapa kalian sampai sekarang gak ngepahami diri kalian? Karena kalian tidak mempelajari sebab akibatnya. Gitu. Kita jangan egois aja sama diri kita. Tapi kita harus bisa menstabilkan diri kita dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Jangan kita juga memainkan diri kita menjadi mentality victim. Seolah-olah kita sebagai korban. Tapi kita juga ikut berperan di dalam sebuah kondisi itu. Nah itu loh sayang. Jadi makanya di sini energi yang ketangkap sama Mami kenapa gitu loh. Rata-rata feminim ini masih ada toksiknya. Toksik itu apa sih Mam? Toksik itu dikala kalian cemburu yang berlebihan, ya dendam yang berlebihan, melakukan tindakan di luar daripada apa yang seharusnya kalian lakukan, ya masih saja ketergantungan, masih saja insecure. Nah, itu sudah jatuhnya toksik itu. Energinya sudah nggak bagus gitu loh. Energinya negatif semua yang kalian ambil. Karena energi negatif kalian ambil jatuhnya negatif juga, nggak mungkin positif. Ya kalau di rumah Mami ya seperti ini sayang. Kalau kalian mengharapkan dari lebih daripada itu Mami mohon maaf. Karena Mami hanya berstory untuk sebuah cerita.
Mungkin kalian terbiasa dengan story atau pembacaan ya, dengan kartu. Mami hanya membaca buku cerita, buku komik buat Mami ini. Jangan percaya sama tarot, percaya sama Allah sayang. Paham ya sayangnya? Ketika kalian healing, kalian akan tahu kok apa sih sebenarnya yang terjadi dalam hidup kalian. Ya. Kita sudah ambil dari buku Isi Hati Feminim ya. Kita pakai buku Isi Hati Feminim, kita pakai bukunya Perjalanan Cinta juga kita pakai ya. Sama buku tradisional kita pakai ya, tradisional hubungan kalian ya. Kita pakai juga afirmasi klarifikasi dari universe ya, buku universe ini, dan sama buku bumi ya, kita pakai buku bumi. Dan untuk arisan nanti di akhir story pakai buku tangga semesta. Doa kalian apa terhadap semesta yang kalian sampaikan itu. Semoga bisa menjadikan sebuah masukan dan bermanfaat buat kehidupan kalian sebagai pembelajaran dari jiwa kalian, agar kalian bisa memilih yang sebenarnya yang mau kalian ambil itu apa ya sayang ya. Hai Santi. Oke, jangan lupa berdoa ya. Ketika Mami mereshuffle, berdoa atas nama kalian sendiri ya, biar energinya kalian yang bisa terbaca kalian tentang sebuah kondisi. Apakah feminim ini masih dalam kondisi dalam kondisi toksik, apa sudah tidak toksik lagi gitu loh. Dan apa sih isi hati feminim ya, isi hati feminim dari dia dikondisikan kenapa dia sampai membawa energi toksik tersebut, why, kenapa gitu loh ya. Nanti kalau kalian yang terlewatkan tidak bisa ngeliat, nanti bisa lihat di YouTube ya, kelanjutan dari live streaming di sini. Mungkin yang tidak bisa masuk ya, Mami tetap berbagi untuk yang di YouTube ya, biar energinya bisa sama-sama saling membagi. Oke? Jangan lupa berdoa ya. Hai Vini. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa buat diri kalian ya. Seluruh keluarga MDF, selamat datang ya, selamat bergabung. Dan admin, terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Energi feminim. Mana kacamata gue? Kacamata gue. Oke, kita mulai. Jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Energi feminim, apakah masih dalam kondisi toksik apa tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dirgati Angel Fit Energy. Seluruh elemen air, udara, api, dan tanah pelengkap. Apakah feminim masih toksik dari sebuah isi hati yang dia sampaikan tentang kondisi seorang feminim, apa yang dia rasakan. Oke, thank you. Oke, ada yang ditarik.
Jangan lupa berdoa cintaku ya, biar kalian masuk di energinya. Kalian bisa healing ya, kalian bisa tahu sebenarnya apa sih yang harus kalian perbaiki di dalam sebuah kehidupan ya. Jangan egois tentang diri kita ya, karena masih banyak yang harus diperbaiki. Oke, makasih. Sudah kita dapatin ya. Oke, dari buku tradisional. Wah, terbang-terbang deh pasti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Energi update feminim. Apakah masih dalam kondisi toksik dalam sebuah hubungan, ini diklarifikasi. Berat kali. Oke. Thank you. Thank you. Nanti lama-lama kalian juga paham kok dengan channelnya Mami ya, isinya seperti apa, pembacaannya seperti apa. Kalau yang baru memang kurang paham ya sayang ya, tapi tidak apa-apa, harus belajar. Oke, kita mulai lagi dari semesta. Klarifikasi tentang energi feminim, apakah masih ada dalam kondisi toksik dalam sebuah hubungan, ini masih toksik atau tidak, dan apa yang diinginkan dari sebuah klarifikasi. Thank you. Yang mau hamil tanya sama Allah ya, jangan tanya sama Mami. Subhanallah, kok hari gini nggak ada yang percaya sama Tuhan. Bingung gua. Mohon maaf ya. Oke, kita lanjut dari Bumi, klarifikasi. Apakah feminim masih toksik? Ya kayak gitu, itu akhirnya jadi toksik. Klarifikasi. Energi feminim, apa yang didapat dari kondisi yang masih toksik? Kondisi toksik. Ada lagi. Thank you. Terima kasih. Jadi kita sudah dapat ya buku Bumi, sudah kita dapatin. Kita akan storykan. Oke. Hai feminim, apa kabar dimanapun kalian berada? Salam kopi hitam, kopi MD. Yang mau pesan kopi, di profil ada admin. Yang mau konsul ada admin juga di profil, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di situ sayangnya. Produk-produknya apa aja? MDC produk ada semua di situ. Oke, kita mulai. Hai feminim, kita akan membuka tentang kondisi kalian, apakah masih toksik apa tidak, apakah kalian masih dalam kondisi penuh dengan devil atau tidak. Makanya Mami pakai ini nih. Apakah kondisinya masih begitu-begitu aja gitu loh ya, masih saja nggak bisa mengenal diri sendiri, nggak tahu diri sendiri mau apa. Nah, itu toksik namanya itu. Hanya mikirkan orang lain, hanya mikirkan sesuatu yang sudah tahu dan sudah nyata, itu babak belur gitu loh. Tapi kalian masih aja di posisi seperti itu toksik namanya kalian. Ya, oke, kita akan membaca buku dari Isi Hati Feminim ya. Kita akan buka
Oke, selamat datang di Mami Dona Story ya, tentang perjalanan kehidupan. Soeharto. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 08 yaitu kehidupan yang baru dari sebuah harapan ya. Jadi feminim mempunyai harapan. Ya, harapannya apa? Tentang sebuah kejujuran akan sebuah kebenaran membebaskan feminim dari keraguan. Nah, harusnya kalian mempunyai sedikit rasa kejujuran ya dari sebuah kebenaran. Kalian itu harus ngelihat dari sebuah kebenaran yang sudah dijujurkan oleh semesta. Apa? Tentang terungkapnya sebuah kebohongan. Harusnya kalian tuh paham gitu loh. Dengan hidup kalian sudah nyata-nyatanya Tuhan sudah memberikan yang namanya kejujuran dari sebuah terbongkarnya sebuah kebenaran. Harusnya bisa membebaskan diri kalian tuh dari keraguan gitu loh. Keraguan dari apa? Keraguan apakah ini masih benar bisa untuk diri kalian apa enggak, dipelajari gitu loh, dalam artian seperti itu. Lanjut on the reverse. 01 yaitu tentang sebuah takdir dari sebuah kehidupan yang baru. Kamu memilih karmik, aku kecewa, ternyata cintaku hanya bertepuk sebelah tangan. Ya, beberapa dari kalian on the reverse, kalian sudah tahu bahwa maskulin kalian ini memilih karmik untuk hidup bersama, memilih orang lain untuk hidup bersama, sementara cinta kalian bertepuk sebelah tangan, bertepuk sebelah tembok, ya kan? Bertepuk pada rumput yang bergoyang. Dan akhirnya apa? Harusnya kalian menyadari gitu loh. Udah kondisinya kayak gitu, kalian masih saja tetap bucin, tetap tidak memahami. Pada kenyataannya kalian itu kecewa. Ketika kalian kecewa, harusnya kalian bisa tahu bagaimana caranya untuk melanjutkan kondisi yang bisa kalian bawa gitu loh. Jadi kondisi yang sudah babak belur ini seharusnya jadi pelajaran kalian gitu loh. Ya. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Oke, on the reverse. Oke, kita balik saja. Oke, on the reverse. 25 yaitu tentang sebuah tujuan dari sebuah pilihan untuk kebersamaan. Terlalu banyak waktu yang terbuang hanya untuk membahagiakan kamu. Ya, feminim terlalu banyak toksiknya karena apa? Selalu saja mau membahagiakan orang lain, tapi tidak mau membahagiakan dirinya. Nah ini, kalian selalu saja mikirkan orang lain, tapi nggak mikirin diri sendiri, gitu loh. Bagaimana caranya bisa memikirkan diri sendiri kalau diri kalian tidak bisa memahami? Ya, buang-buang waktu gitu loh. Harusnya kalian itu lebih banyak memikirkan apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian perjuangkan, terutama untuk anak-anak gitu loh ya. Jangan untuk diri kalian, untuk orang lain kalian terlalu banyak berharap, ternyata nggak ada untungnya, buang-buang waktu saja ya. On the reverse kembali 51 yaitu pilihan dari sebuah takdir untuk sebuah kesabaran. Maafkan kepergianku karena untuk semua kebahagiaanmu. Kenapa? Harusnya dalam kondisi yang sudah seperti itu kalian sudah bisa mengambil sikap. Harusnya kalian sudah bisa melihat ya bagaimana caranya. Sampai sekarang kalian gak mau pergi dari zona yang tidak aman. Harusnya tidak aman, tapi kalian masih saja merasa ini aman gitu loh. Ya. Keluarlah dari zona yang tidak membahagiakan kalian gitu loh. Buat apa berada di zona itu terus gitu loh. Lanjut on the reverse 46 yaitu kekecewaan dari sebuah kesabaran untuk sebuah takdir dari kehidupan yang baru. Kenangan hidup bersamamu tak pernah akan kubuang, semua tersimpan di dalam doaku. Ya gimana? Namanya orang hidup ya, pasti semua mempunyai kenangan ya. Kenangan itu tidak untuk dibuang, tapi untuk kita pelajari bahwa apa yang pernah terjadi di diri kalian itu harusnya kalian bisa mengambil kesimpulan apa yang harus disimpulkan dari kondisi yang sudah tidak bersama lagi. Bukan di kenangan itu disimpan tapi akhirnya menjadi sebuah obsesi gitu loh. Obsesi kalian agar bisa mengembalikan kenangan itu lagi. Sebenarnya kenangan itu hanya untuk sebagai pembelajaran diri kalian gitu loh. Nah, itu ya. Lanjut 58
yaitu tentang pilihan dari sebuah harapan, yaitu dari sebuah kekecewaan. Aku bosan dengan connecting ini dan membuat aku lelah untuk bertahan. Ya, kalian sebenarnya sudah capek, sudah lelah ya dengan koneksi yang itu-itu aja. Harusnya kalian bisa melihat koneksi ini dibuat memang, apakah kalian bisa belajar dari sebuah perjalanannya apa tidak. Kalau kalian tidak bisa belajar dari perjalanan tentang sebuah koneksi ini, akan susah gitu loh. Sampai kapanpun kalian capek aja terus gitu loh. Karena udah tahu koneksi ini tidak sehat, koneksi ini tidak bagus, tapi kalian masih saja mempertahankan koneksi yang tidak ada ujungnya gitu loh. Itu kata semesta seperti itu. Lanjut 47, tentang sebuah kekecewaan dari sebuah tujuan untuk kebersamaan. Aku sangat ragu apakah aku layak dan masih pantas akan cinta ini. Berkali-kali lagi feminim. Kalian selalu saja berharap dan berkata masih layak nggak dengan cinta ini, masih pantas nggak. Sementara kondisinya udah tahu gitu loh, kalian itu babak belur. Masih saja dipertanyakan, apakah gue masih layak ya cinta sama lu ya, apakah gue masih layak ya jalan sama lu. Padahal udah tahu, udah lu udah dicampakin, udah digosting, udah ditinggalin, udah nggak ada sisa lah ibaratnya seperti itu. Tapi ya masih saja buat kalian itu nggak ada artinya gitu loh. Kalian masih saja ragu. Sementara ada yang beberapa itu yang udah dicerain malah gitu loh. Masih saja berharap apakah cinta ini pantas buat saya, apakah pasangan saya pantas untuk saya. Sementara pasangan kalian boro-boro lihat kalian, pasangan kalian udah happy dengan yang lain gitu loh. Dan di sini semesta bilang, kenapa masih ragu dengan skenario yang sudah ditetapkan sama Tuhan gitu loh. Skenario itu sudah ada setiap manusia, tapi kalian mendenial gitu loh. Tidak mau memperjuangkan untuk mencintai diri kalian sendiri, terutama mencintai Tuhan gitu loh. Ya. 02, tentang sebuah kebersamaan dari sebuah kehidupan yang baru. Aku tahu badan dan ragamu bukan untuk aku seorang. Nah, ini kalian paham. Feminim, kalian paham bahwa pasangan kalian tuh nggak sama kalian sudah. Pasangan kalian itu malah tidur sama orang lain, happy dengan orang lain. Tapi kalian masih saja berada di tempat yang seharusnya tidak pantas buat kalian. Makanya semesta berkata, ya harusnya kalian bisa melihat dari signal yang sudah semesta kasih di dalam sebuah skenarionya. Karena kebucinan kalian yang terlalu berharap, sementara kalian sudah babak belur dengan alasan kalian mungkin terlalu banyak ABCD alasannya ya. Sebenarnya itu bukan alasan kata Tuhan. Hidup itu memang harus dijalani, bukan tidak dijalani gitu loh. Apapun bentuknya tidak boleh komplain. Karena kalian diberi kehidupan sama semesta gitu loh ya. Tuhan memberikan kehidupan harus diterima, suka atau tidak suka, itulah yang terjadi. On the reverse kembali 04, yaitu tentang sebuah kekecewaan dari sebuah kehidupan yang baru yang ingin kalian capai. On the reverse, kamu selalu membuatku bahagia dengan cintamu. Tidak ada mau bahagia kayak apa. Cinta yang seperti apa bisa membahagiakan kalian? Orang pasangan kalian gak ada membahagiakan sama sekali kok. Cinta mah boro-boro cinta, ya kan? Tapi kalian masih saja maunya pasangan kalian mencintai kalian kembali. Padahal udah tahu dengan paham kalian itu tidak sangat amat bahagia. Benar-benar tidak bahagia. Bagaimana mau dikatakan bahagia? Hidup kalian masih berada di tempat yang harusnya itu sudah bisa survive gitu loh. Rata-rata kalian tidak survive dengan diri kalian sendiri hanya karena kondisi. Sebenarnya Tuhan sudah menetapkan untuk sebuah kondisi yang baik buat kalian dikala kalian menerima dengan ikhlas. Tapi rata-rata di sini kalian hanya membahagiakan orang lain tapi tidak mau membahagiakan diri sendiri. Ya Tuhan juga marah cuy. Lu kata Tuhan nggak mempunyai rekod rapot kalian. Punyalah. Yang namanya manajemen semesta itu punya. Mereka juga melihat kalian gitu loh, melihat kalian dalam kondisinya ini kalian dikasih sebuah barokah hidup diberi barokah itu mau senang, mau sedih, mau nangis, mau ketawa itu barokah. Bukan sebuah yang dikatakan pelajaran atau dikatakan wah ini harus saya
jalani dalam artian ini cobaan. Ya kalau kalian semuanya ngomong ini cobaan, ini pelajaran, nanti ditulisnya juga sama. Karena pahami kanan kiri kalian juga ada sekretaris yang semesta kirimkan buat kalian untuk menulis apa yang kalian katakan. Makanya di kitab saja ya, di Al-Quran saja disebutkan ya kan, apa yang kita ucapkan itu adalah doa untuk kita sendiri. Jadi hati-hati dalam ucapan, akan menjadi doa kalian sendiri. Semoga doanya menjadi doa yang baik. Itu. Dan hanya percaya kepada Tuhan sayang ya. Jangan percaya sama yang lain ya. Oke, kita lanjut cinta ya. Buat yang baru masuk, assalamualaikum sayang ya. 53, pilihan dari sebuah harapan untuk bisa kalian harapan ini memang kalian sangat merindukan sebuah harapan dari sebuah pilihan. Apakah kamu masih merindukanku seperti dulu? Masih saja dipertanyakan seperti itu. Makanya dikatakan apakah feminim masih toksik? Masih toksik. Masih devil dan masih toksik. Karena apa? Masih ada di situ rasa cemburu, rasa insecure, ya, ketergantungan, addictionnya juga ada. Padahal kalian memahami, sangat-sangat paham secara exactly ya, sangat benar-benar nyata itu loh, bahwa kalian itu disakiti, kalian itu betul-betul terpuruk dengan kondisi yang tidak baik karena seseorang. Tapi kalian masih saja bertanya di dalam hati kalian, apakah dia masih rindu ya, apakah dia masih seperti dulu ya. Kan nggak banget gitu loh cuy, gimana sih rasanya, nggak banget gitu loh. Ngapain gitu loh kalian masih mempertanyakan manusia yang sudah tidak pernah lagi mempertanyakan hidup kalian. Manusia yang tidak pernah mau tahu dengan diri kalian. Manusia boro-boro mengingat elu aja kagak coy. Makanya semesta bilang, masih pantaskah? Masih pantaskah untuk kalian berkata, masih merindukah? Masih mencintakah? Padahal mereka udah sama orang lain. Bahkan gitu loh. Jadi semesta pun melihat kalian masih toksik. Ya. Aja ini nih. Oke, 39, yaitu tentang sebuah kebahagiaan dari sebuah kebersamaan yang kalian rindukan. Kita dipisahkan oleh jarak dan waktu, namun cintaku semakin kuat bertumbuh. Kalian LDR nih. Udah LDR, ya kan, dipisahkan jarak dan waktu. Udah dipisah jarak dan waktu, ditambah lagi kalian udah dianggap nggak penting, ya, dianggap remahan rengginang, dianggap remahan genteng, dianggap sabun colek, butiran rinso, ditambah butiran debu. Tapi kalian masih bertanya, cinta saya semakin bertumbuh walaupun kita dipisahkan jarak dan waktu. Lah sekarang pertanyaannya Mami, apakah cinta seseorang yang sudah mempunyai jarak dan waktu ini ingat kalian atau menghubungi kalian atau mempertahankan kalian? Tentu tidak. Kan begitu tuh. Terus bagaimana dong caranya? Kalian berkata cinta ini makin bertumbuh. Yang bertumbuh itu adalah ego kalian, bukan cinta coy. Ego kalian yang kalian pupuk dan kalian tanam gitu loh sayangku. Ya, lanjut 1 dan 2, yaitu takdir dari sebuah kebersamaan itu yang kalian rindukan. Ternyata kamu orang yang cepat putus asa, tidak mau memperjuangkan cinta kita. Itu yang kalian bilang. Suratin, waalaikumsalam. Jadi dikatakan di sini rata-rata feminim, ya. Kalian itu kan sudah tidak diperjuangkan, ya. Kalian sudah tidak dianggap, tidak diperjuangkan. Terus kalian ngomong di dalam hati, kenapa kok saya sampai sekarang tidak diperjuangkan? Kenapa kamu kok orangnya cepat putus asa? Kok nggak mau memperjuangkan hubungan ini? Padahal dari konsep dan kondisi kalian sudah tahu
bagaimana aslinya pasangan kalian hanya kalian yang tahu, bukan mami yang tahu. Kalau kalian bertanya, mami gimana gitu, mami kenal juga kagak, ikan. Tapi yang kenal sebenar-benarnya pasangan kalian itu seperti apa itu kalian. Kalau orang lain bilang, oh ini mah bullshit. Yang tahu secara benar, yang tahu secara signifikan kalian sendiri, yaitu apa? Pasangan kalian. Yang tahu itu hanya kalian. Pasangan kalian ini memperjuangkan atau tidak itu kalian yang tahu, bukan orang lain. Kadang-kadang prediksi, ya, itu just only prediksi. Tidak bisa dijadikan acuan untuk seseorang manusia menjadi pedoman, tidak bisa. Yang dijadikan acuan dalam hidup adalah ketika bagaimana kalian menjalani perjalanannya itulah acuan kalian. Baru kalian bisa ngomong gitu loh. Waalaikumsalam sayang. Baru kalian bisa ngomong. Kalau kalian tidak memahami, bagaimana kalian bisa berkata? Sekarang pertanyaannya, lu tanya sama siapa-siapa nih? Padahal yang hidup elu, yang berkomitmen elu, yang bareng-bareng sama pasangan itu kalian. Terus kalian bertanya, ya kan nonsen banget gitu loh. Dan Tuhan sendiri pun menyatakan, lu so enak aja lu tahu kan pasangannya kagak hidup sama elu. Nah itu Tuhan pun ngomongnya sama. Tapi kalian lebih mempercayai yang tidak ikut dalam perjalanan kalian. Harusnya kalian lebih tahu siapa yang mengenal secara tepat pasangan kalian itu siapa, ya kalian sendiri. Thank you sayang. Erna, lanjut on the reverse kembali. 22 angka semesta tentang kebersamaan tapi jatuhnya kecewa. Aku ternyata tidak bisa hidup tanpa cintamu. Ini. Kenapa kalian di sini kebersamaan yang kecewa? Kalian rata-rata tidak bisa hidup tanpa pasangan kalian. Tapi nyata-nyatanya kalian itu hidup udah kecewa. Masih juga kalian ngomong, gue kagak bisa hidup tanpa lu cuy. Lah, gimana ceritanya? Harusnya kalian memahami hidup itu bukan hanya masalah cinta-cinta wae. Hidup itu harus kalian jalani ketika kalian memposisikan diri kalian siapa yang benar-benar prioritas untuk diri kalian ketika kalian itu ngedrop, ketika kalian depresi, ketika kalian terpuruk, ketika kalian sudah diambang zero. Carilah solusi yang paling utama, yaitu apa? Prioritas. Siapa? Anak prioritasnya. Kalau kalian belum punya anak, orang tua prioritas. Orang tua enggak punya, saudara kandung kalian. Itu. Jadi kalian jangan bucin gitu loh. Kalian bilang gue kagak bisa hidup tanpa lu. Lah dianya aja boro-boro mau hidup sama lu. Gimana ceritanya? Iya kan? Nah inilah dibilang kenapa feminim masih dikatakan toksik. Udah nyata-nyata gitu loh. Mereka tidak ada di sisi kalian. Jadi pahamin gini ya sayang ya. Ketika Allah menemukan kalian dengan pasangan, kalian berkomitmen, jedes kan gitu. Berkomitmen. Dan ketika kalian berkomitmen, ya, ketika kalian berkomitmen, kalian dilanda sebuah kondisi, yaitu apa? Ambyar, terpuruk, babak belur. Ya. Disitulah Tuhan menyatakan apa? Hei manusia, lihatlah siapakah orang yang berada di sampingmu. Itulah pasanganmu, itulah jodohmu, itulah yang nyata menjadi pasangan hidup dan matimu. Ah itu. Tapi kalau kalian ngelihatnya bahwa kanan kagak ada, kiri kagak ada, bukan kanan dada, kiri ketek, depan bokong, iya kan? Bawah apa lagi? Gimana dong?
Iya kan? Nih. Kadang-kadang gue bingung beneran. Justru Mami Dona ini mau membawa kalian tuh betul-betul healing gitu loh sayang. Aduh, itu kayak yang rame-rame tuh ya kan. Ngeliat ke samping, wah, dada yang berbulu, iya kan? Atau yang dadanya mantap, iya kan? Lihat ke kanan, iya kan? Keteknya, weh, boleh lah, iya kan? Aduh, ini kebanyakan Rexona tuh gimana? Iya kan? Atau aduh, ini kok mulus sekali ya, waduh. Iya, kalau iya ini kalau misalnya tulang-tulang lunak bingung juga gitu, iya kan. Begitu ke depan weh ngelihatnya six pack, wah pening, tambah pening dat six pack, iya kan. Nah tapi kalau one pack, wah tambah pening lagi. Lah lihat ke bawah itu yang repot. Kalau lihat ke bawah ini pemikirannya bisa bisa iya bisa enggak, iya kan. Kalau ujung-ujungnya aku sih yes. Kayak Om Anang itu. Pahami karena apa, Tuhan itu melihat kepada kalian rezeki yang dikatakan cuan. Cuan itu dikala kalian percaya jatuhnya percaya, kalau kalian tidak yakin jatuhnya tidak yakin. Simple. Tuhan itu simple cuy, beneran. Contohnya aja ini tadi siapa namanya, hurt again. Salah satu kata yang kau tulis hurt again, lagi-lagi sakit, lagi-lagi sakit. Lu kata itu ndak di capture sama malaikat, nggak di capture sama adminnya semesta, admin Tuhan. Ya udah dicatatnya apa? Ya lu dapatnya hurt again, hurt again. Coba lu tulis kebahagiaan tanpa batas. Ya udah tulisannya yang di atas di capture-nya oh kebahagiaan tanpa batas. Nah, itu. Apapun ya, ini sebagai sampel. Sarange. Ini sebagai sampel ya, gitu loh. Contoh, sebagai contoh, itulah tadi yang Mami bilang. Ketika kita berdoa, doa atau kita berucap itu menjadi doa buat kita. Karena itu yang tercatat sayang, ya. Oke, kembali lagi. Ya, 32 on the reverse. Kebersamaan yang kalian rindukan dari sebuah pilihan. Banyak perbedaan di antara kita berdua. Gatal hidung gua mencium bau-bau perselingkuhan. Rekiosi dong. Dikatakan di sini perbedaan. Sekarang gua tanya, emangnya lu buah-buahan yang dijual di pasar sekilo di sini sekilo di sono beda-beda, emangnya lu mau disamain yang namanya pepaya sama pisang? Yang namanya pepaya sama pisang emang beda, mau diomongin kayak apa juga nggak bisa disamain. Itu simple logika ya, nggak bisa lu harus disamakan dengan manusia yang lain. Dan lu nggak bisa ngenyamain pasangan yang hidup sama kalian dengan Lee Min Ho. Nggak bisa cuy, iya kan, nggak bisa. Sama cowok-cowok BTS tuh nggak bisa juga ya kan. Harus kalian bisa melihat perbedaan ya. Perbedaan itu memang betul ada, tapi gimana caranya penyelarasan yang harus kalian lihat. Jangan ngelihat rumput tetangga nikmat, kok rumput di gua kok kuning, padahal kalau diusut-usut ya ternyata rumputnya dari rumah kita juga. Ternyata salah lihat coy karena kejauhan. Rumputnya rumput kita sendiri. Itu loh. Jadi kita nggak bisa menyamakan antara pepaya dan pisang, nggak bisa. Nggak mungkin akan sama. Tapi yang kita bisa rasakan adalah apa? Cara kita menikmatinya, atau cara membukanya, atau cara mengupasnya, atau cara makannya. Itu loh.
itu agar kalian bisa nikmat merasakan. Nggak mungkin lah lu makan pisang sama kulit-kulitnya. Kelolotan cuy. Bener kan? Kelolotan Cin. Nggak mungkin lu makan pepaya sama biji-bijinya. Nanti sama biji-bijinya belum makan lu udah tuk 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 tuk. Kayak perang lu makannya. Kan nggak mungkin. Harus dibuang dulu bijinya. Nah itu. Tapi ketika disiapkan di dalam suatu wadah, ketika kalian betul-betul bisa menikmatinya bersama, rasanya nikmat. Ya itulah persamaan dari sebuah perbedaan. Tapi kalian semua selalu maunya beda, selalu mau dibedain. Gua beda dong. Iya, orang juga tahu lu beda, iya kan? Nggak mungkin lu sama gitu loh. Nah itu kadang feminim selalu bilang gua nggak suka dibeda-bedain. Betul, tidak ada yang sama. Tapi lihatlah ketika perbedaan itu muncul karena sebuah persamaan. Harusnya seperti itu. Ya. Kalian tuh harus belajar tentang perjalanan hidup. Jadi tahu. Kalian bertanya kenapa gue diselingkuhi? Padahal udah tahu laki lo atau perempuan istri lo player. Basi kalau kalian nanya. Aduh. Contohnya aja nih laki ngomongnya senangnya dalam hati bila beristri dua. Terus lu tanya, kenapa gua diselingkuhi? Kan basi. Kalau pertanyaannya seperti itu gitu loh. Pelajarilah sebab akibat di kehidupan kalian itu yang harus kalian pelajari gitu loh sayang, ya. Nih, 56. Pilihan dari sebuah kesabaran, pilihan dari sebuah kesabaran dari sebuah kebersamaan. Aku belajar lebih sabar dan sabar mencintaimu di luar batas kemampuanku. Ya ini tadi yang lu tanya, iya kan? Kagak ada pernah belajar. Lu kata ya udah gue bersabar mencintai lu luar dalam. Padahal pertanyaan gue Pak Sabar aja sampai sekarang gak ditemukan. Di mana keberadaan Pak Sabar itu? Gue aja bingung Pak Sabar ada di mana, sumpah. Gue aja bingung coy, Pak Sabar ada di mana. Tanya Erna aja bingung cari Pak Sabar di mana. Sudah tahu itu sudah di luar kemampuan kalian, sudah tahu itu di luar batas kalian. Jadi kalian nggak bisa lagi berpikir gitu loh. Pak Sabar main bola sama Pak Ikhlas. Nah betul, udah main bola sama Pak Ikhlas, ketemu sama Pak Teguh, iya kan? Ketika ketemu sama Pak Teguh, beda lagi. Ketemu sama Pak Syukur. Ketika ketemu sama Pak Syukur, dibawa main lagi, iya kan? Dibawa main lagi, gitu loh. Iya kan? Dibawa main lagi sama siapa? Sama penderitaan masing-masing. Cari Pak Sabar nggak ketemu, ternyata diajak jalan sama Pak Ikhlas. Pak Ikhlas ternyata diajakin lagi sama Pak Teguh. Iya kan? Pak Teguh ngomong itu di sana ada Pak Syukur. Pak Syukur bilang, nanti kita ketemu di sana sama Pak Tabah. Nggak setep dong, Mam. Nah itu panjang ceritanya. Oke, kita lanjut sayang. 14, yaitu tentang sebuah kekecewaan dari sebuah pilihan untuk sebuah takdir. Ribut kali. Aku jadi paduan suara. Dikasih makan nah, ribut nah. Ya aku mau makan dulu. Makanya namamu siapa sih? Nggak mungkin gua panggil kamu sakit hati mulu. Biar kamu belajar dari sebuah perjalanan gitu. Nanti kamu paham kok dengan kontennya Mami ya. Kamu main-main di YouTube juga biar paham gitu loh. Biar mengerti Mami story apa gitu loh ya. Mami tidak membaca-baca tarot cuy. Mami mencerita tentang buku perjalanan hidup biasanya. Oke, dikatakan cinta butuh perjuangan dan pembuktian secara nyata.
tanpa kepalsuan. Tuh, padahal lo baru ngomong 23 tahun, Mam. Nih, cinta butuh perjuangan. Makasih sayang. Cinta butuh perjuangan dan pembuktian secara nyata tanpa kepalsuan. Lu bilang 23 tahun berjuang. Nih. Ini energi nggak bisa salah, sayang. Mami nge-reshuffle nggak mungkin. Lu ngomong sendiri kan. Gimana mau ditinggalin? Sementara perjuangan kalian ini semesta bilang semua butuh pembuktian, semua butuh nyata, bukan kepalsuan. Lu udah sekian lama, lu udah tahu pasangan lu itu tidak pernah memperjuangkan, pasangan lu nggak pernah membuktikan dan tidak pernah memberi nyata, hanya palsu. Tapi kalian masih menikmatinya. Ya nikmati, jangan komplain. Kalau kalian mau komplain, kalian punya tindakan, itu baru semesta suka. Nah itu sayang. Oke, diklarifikasi dari buku tradisional, ya, tradisional hubungan. Diklarifikasi bahwa di sini, kenapa feminim masih toksik? Ya, sampai sekarang jiwa feminim itu labil. Jiwa feminim ini masih saja ditarap beban batin, ya, membatin terus, tapi nggak pernah ada keputusan. Batin iya, tapi nggak pernah tegas dengan diri. Bahkan masih saja ingin dapat cinta ini bisa dikembalikan, atau ingin lagi mendapatkan penawaran cinta seperti dulu. Waduh, wake up man, bangun, jangan tidur, iya kan? Bangun woi, katanya mau tidur. Dan di sini kenapa kalian seperti itu? Ya, kalian itu sebenarnya tidak punya keberanian, tidak tegas. Karena apa? Kalian selalu saja diatur. Kalian selalu saja tidak bisa menentukan diri kalian sendiri. Tapi kalian masih ego. Ego dengan apa? Dengan segala sesuatu yang harusnya itu tidak usah lagi kalian memakai ego. Buat apa kalian punya pride yang tinggi? Orang nyata-nyatanya kalian dilecehkan kok, kalian ditindas kok, masih saja kalian pura-pura gila. Buat apa gitu loh. Ini loh kata semesta, egomu lo buangan. Jangan mau diatur sama orang lain untuk kehidupanmu. Kehidupan itu kamu sendiri yang mengatur ketika seseorang sudah tidak menganggap kamu lagi dalam kehidupannya. Bahkan tidak perlu lagi memakai ego. Kalau memang sudah tidak dianggap, ya sudah, gak usah memaksakan. Jangan memaksakan ego gitu loh. Wake up. Jadilah manusia yang dewasa sesuai umur. Itu loh sayang. Dan semesta mengatakan di sini, ya, semesta mengatakan kalian rata-rata semua feminim kecewa dari stagnat. Kalian rata-rata kecewa karena apa? Hidup kalian tidak maju-maju, hidup kalian mundur aja terus, hidup kalian tidak ada perubahan. Kecewa, kenapa hidupku ini stuck, kenapa hidup saya seperti ini, kenapa hidup saya terpuruk, kenapa hidup saya babak belur, kenapa saya begini, kenapa begitu, kenapa hidup saya, duit saya nggak ada. Nah itu, mengeluhnya tingkat dewa coy. Tapi nggak mau berubah. Bagaimana semesta mau membantu kalian untuk menjadi manusia yang baru kalau diri kalian sendiri nggak bisa berubah? Harusnya diri kalian yang merubah, bukan manusia lain yang merubah. Mau kalian tanya ya 1.100 orang, nggak bisa. Karena yang mempunyai keputusan atas diri kita sendiri itu kita. Apapun bentuknya, kita mau tanya sama siapapun, nggak ada pengaruhnya. Yang ada, tanyalah pada diri kalian sendiri, kalian mau berubah apa enggak. Kalau kalian masih saja tidak mau, ya sudah, nikmatin. Jangan komplain kata Allah. Kalau kalian masih komplain, ya berubah. Berubahlah dari kondisi yang ini. Kalau kalian saja masih menikmati ini, ya sudah, nikmati aja. Jadi nggak usah komplain. Tuhan kenapa saya begini, kenapa begitu. Kayak si Dora nyari petanya di mana. Jangan, berubah agar kalian bisa mendapatkan
stuck ini hilang dari kehidupan kalian, dan kalian bisa memulai kehidupan kalian yang lebih daripada apa yang kalian inginkan. Ini loh. Sehingga kondisinya menjadi begini. Tapi ini terbalik. Babak belur kalian. Itu sayangku. Sumpah hidung gua gatel mulu ya. Yang nikah kamu, bukan orang tua. Anak jangan disangkut-sangkutin. Anak gak ada urusannya. Anak mana ada urusannya. Hidup itu sendiri. Kalian berkomitmen ya kalian yang mengurusnya. Orang tua hanya bisa mengikut hanya sebatas nasihat, tapi bukan include untuk sebuah keputusan. We cannot say like that. Why? Karena yang berkomitmen di mata Allah itu kalian atas nama berdua, bukan sekampung. Jadi kalau kalian begitu minta tentang sebuah keputusan, begitu kalian orang lain memutuskan kalian ikut, begitu ditanya di atas, ada nggak keputusan ini dengan atas nama ini? Oh nggak ada bos. Malaikat sama Tuhan, nggak ada bos, yang ada namanya B. Lah terus ngapain mereka ini ikut campur? Nah itu loh. Paham ya? Apakah kalian masih toksik dan devil? Semesta menjawab, masih. Kalian para feminim masih toksik. Masih tetap saja berpikir bahwa kalian masih terbelenggu di kondisi dan konsep itu aja. Addiction-nya masih terlalu banyak, ketergantungan yang tidak bisa kalian lakukan. Sementara kondisi kalian itu sudah terpisah, bahkan kondisi kalian pisah jarak, pisah tempat. Namun kalian masih saja toksik karena tidak bisa melepas ketergantungan hidup. Dan kenapa ketergantungannya? Ya, kalian merasa hidup tanpa cinta. Hidup seperti tidak punya semangat lagi. Selalu menyalahkan tentang sebuah cinta. Keputusan itu datang dari kalian sendiri. Yang namanya orang sudah melakukan tindakan atas nama cinta dan melakukan sebuah perselingkuhan atau pengkhianatan hidup didasarkan cinta. Nonsen, itu bukan cinta, nafsu namanya itu. Nafsu sayang. Kenapa dikatakan seperti itu? Salam kenal juga Evi. Kalian dibikin pilihan. Semesta saja tidak pernah memilih-milih apa yang dia ciptakan, semua sama. Mau kata semut sama kita pun di mata Allah juga sama. Udah tahu kalian dijadikan pilihan. Kalian dijadikan apa? Kalian bukan dunia yang diinginkan oleh pasangan kalian. Kalian bukan untuk dicintai dan kalian tidak pantas untuk dicintai. Tapi kalian masih saja berharap. Toksik kalian. Inilah perjalanan hidup yang kalian jalani. Biar kalian paham tentang diri kalian sendiri gitu loh. Dan dikatakan di sini. Waduh, sama ya lagunya ya. Layangan putus yang toksik. Toksiknya siapa? Ya ini Kinannya. Kinan yang menyatakan bahwa dirinya hanya ego yang dipertahankan. Nah, itu. Dan di sini kalian memperjuangkan itu setengah-setengah, tidak pakai hati dan intuisi. Bahkan kalian selalu mempercayai tentang sebuah energi gelap ini yang bermain, sehingga pasangan kalian tidak pernah memperjuangkan. Ada atau tidak adanya magic jar magicom ini, Tuhan hanya mau tahu kalian memperjuangkan diri kalian atas nama diri kalian. Ketika manusia itu tidak memperjuangkan kalian lagi gitu loh. Jadi gak perlu lagi kalian bersusah payah untuk memperjuangkan ini. Karena apa? Percuma memperjuangkan manusia yang tidak pernah memperjuangkan gitu loh. Itu. Akhirnya kan jadinya kebingungan sendiri kalian. Dan akhirnya nih, energi feminim. Feminim kesulitan dalam duit, kesulitan dalam kondisi beban.
Semesta menyatakan kalian, waalaikumsalam, kesulitan mulai dari beban sampai kondisi keuangan. Ya. Dian. Susah. Nanti kalau yang telat nanti bisa lihat ulangannya ya di YouTube ya. Jadi dikatakan di sini, kenapa feminim? Kalian harusnya bisa memperjuangkan diri kalian. Gitu loh. Harus bisa bagaimana caranya kalian bisa mendapatkan apa yang bisa kalian jalani. Beban menjadi beban. Kalau kalian merasa ini bukan beban, susah ya. Sebentar sayang ya. Mami ada telepon. Ini gimana lagi nih? Oke, biarkan saja. Oke, kita lanjut. Universe mengklarifikasi. Universe bilang, hello, kalian rata-rata ambiar sama komitmen, tapi kalian kepingin bahagia. Tapi bagaimana kalau tujuan gak jelas? Gak bakalan kalian bisa bahagia. Udah tahu komitmen babak belur, sudah tahu tidak mungkin bahagia dengan komitmen yang ambiar kayak begini. Harusnya punya tujuan, hidupmu mau jadi apa, maunya kemana. Jangan berharap sesuatu yang tidak jelas, jangan berharap sesuatu yang nggak pantas lagi kalian perjuangkan. Apa? Orang-orang yang datang kepada kalian itu hanya seorang yang player yang tidak mau tahu hidup kalian seperti apa. Ketika kalian bangkit, kalian orang-orang ini datang. Ketika kalian susah, mereka pergi. Mereka datang dan pergi suka-suka mereka gitu loh. Jadi Tuhan bilang, di mana komitmen itu? Apa yang kalian jalani dari sebuah komitmen? Nah, ini loh. Nih. Apa yang kalian jalani dari sebuah komitmen kalau intinya orang tersebut ini pengkhianat, orang ini betul-betul drama, orang ini serakah, orang ini memanipulasi gila-gilaan sama diri kalian. Apa yang mau kalian perjuangkan dari sebuah cinta? Cinta bukan cinta itu, tapi yang kalian perjuangkan adalah devil, yang kalian perjuangkan adalah toksik kalian, yang kalian perjuangkan adalah ego kalian. Itu tadi gak bisa sayang. Bismillah. Dan pola pikiran kalian ingin kehidupan ini menjadi kehidupan baru, hidup yang betul-betul bisa kalian bawa untuk sebuah kebaikan. Dan kehidupan yang baru bagaimana kalian bisa dapat kalau kalian gak bisa berubah? Yang dipikirin cuma cinta mulu, sementara hidup ini berjuang. Beras habis juga beli pakai duit, minyak habis beli pakai duit, bukan pakai cinta. Emang lu bisa pergi ke warung, Pak, gua mau beli beras, Pak, gua mau beli air galon, gua mau beli odol, gua mau beli ini, tapi belinya pakai cinta ya? Mana sih? Inilah yang dikatakan perjalanan kehidupan kalian. Inilah yang Mami kupas dalam setiap konten Mami. Jadi kalau kalian datang bertanya ini gimana itu gimana, gue bukan Dora coy. Gue bukan si Dora atau gue Doraemon, iya kan? Yang bawa pintu ajaib kemana-mana, bawa kantong ajaib kemana-mana. Gue Mami Dona yang hanya bisa memberikan perjalanan hidup buat kalian pelajari. Gue bukan ya benar, gue bukan peramal. Gue hanya membaca buku semesta. Ini adalah dongeng kehidupan yang harus kalian pelajari gitu loh. Sehingga kalian tahu skenario hidup itu bisa kalian adaptasikan sehingga kalian bisa mempunyai energi yang flat. Bukan yang kayak gini. Lu lihat jantung tuh kan begini. Energi yang flat bukan berarti kalian metong. Tapi energi yang flat tidak naik, tidak ke bawah, tapi kalian ikhlas menerima dengan nikmat standar gitu loh. Ini, nah sekarang bagaimana ini? Mau hidup yang baik, yang baru, tapi tidak ada perubahan, yang dipikirin masih cinta aja mulu. Aduh, hidup mah bukan cinta doang coy. Jangan sampai lu kehabisan barang-barang lu minta tetangga.
Tetangga bilang, cinta lu mana? Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Dan di sini ya, hidup itu harus semangat. Hidup itu harus punya dedikasi tinggi di dalam diri. Semangat, gue bisa, gue sanggup. Harus semangat. Jangan loyo. Ya, jangan terlalu galon, gundah gulana, galon aja terus, nggak bisa. Ntar dengar sedikit gosip-gosip di luaran, lu langsung ciut. Dengar gosip-gosip di luar, lu langsung baper, sakit hati, tersayat-sayat, ya kan, kayak sate itu, tinggal dibakar aja lu. Gimana dong, ya kan? Aduh, harus punya semangat hidup kalau kalian mau survive. Kalau kalian nggak punya semangat hidup, maka survive-nya itu akan sulit, gitu loh. Dan di sini dikatakan, C, King kenapa itu? Sini, mami di sini nah. Sini. Apa ya? Sorry sayang. Dan lanjut. Tidak perlu dengerin orang lain. Tuhan sudah memberikan sebuah kestabilan hidup kalian. Akan berwarna, akan cerah ceria, seperti matahari dan pelangi, bahkan air yang mengalir seperti rezeki kalian, dan kalian tidak akan merasa seperti hati yang gundah gulana. Kalian seperti bisa merasakan energi putih ini seperti energi angel yang bisa kalian rasakan dengan sabar gitu loh ya. Tapi kalau kalian masih saja ketakutan dengan hidup kalian sendiri, ujung-ujungnya kalian membohongi diri kalian sendiri. Akhirnya kalian jadi orang-orang yang insecure, orang-orang yang mentality victim. Sudah tahu kalian jadi korban, tapi kalian kembali lagi mau jadi korban gitu loh. Harusnya kalian dituduh sebagai pelaku, tapi kalian korban. Nah, harusnya kalian bisa berdiri di kaki kalian sendiri. Apa yang kalian mau? Ya itu kan bahagia. Gimana caranya? Ya jangan merasa khawatir dan ketakutan gak bisa hidup. Takut banget gitu loh, kayak gak ada rezeki, takut banget gak dapat apa-apa. Jauh kali perasaan, ya kan? Aduh, lu nanyain Victoria, gua kagak tahu. Victoria itu istrinya David Beckham, ya. Yeah. Cong. Ya. Jadi dikatakan di sini, pelajari apa yang ada di diri kalian. Jangan pernah takut dengan hidup. Hidup itu sudah ada. Rezeki, mau jodoh itu sudah Allah tentukan. Jangan membohongi diri sendiri. Jangan hanya karena masalah A dan B kalian merusak diri kalian sendiri sehingga memperlambat rezeki kalian sendiri. Yang harusnya rezeki depan mata tapi kalian masih kondisinya seperti itu, masih seperti ini. Ya, rezeki akan sulit. Silakan kalian mau percaya atau tidak, gua mah bodo amat. Suka-suka kalian. Tapi ketika kalian mendapatkan kondisi seperti itu, ya nggak usah teriak kalian, telat ya. Dan bumi menyatakan karma, kalian itu semua rata-rata menjalani karma. Karma baik didapat ketika karma buruk itu sudah selesai. Harusnya karma baik kalian terima, tapi karena kebucinan kalian, insecure kalian, ketakutan kalian kagak bisa hidup, kagak bisa makan, ya, kebucinan ini akhirnya memicu karma kalian yang harusnya ini selesai, nggak selesai. Karma baik yang harusnya kalian dapatkan masih saja kalian berkutat di energi gelap. Dan ujung-ujungnya apa? Sedih tanpa batas. Aku sedih, duduk sendiri, maskulin pergi, semua pergi. Tuh. Gimana dong? Oh, itu dia. Malaikat datang. Hatiku senang. Rezeki datang.
Itu harusnya kalian jangan terkondisi betul-betul merasa seperti orang yang kayak apa ya, menderita sedunia. Kayak kalian aja yang hidup penuh dengan penderitaan. Banyak coy. Nih, banyak, bukan kalian saja. Tapi kalau kalian punya tujuan yang jelas dalam hidup dan tahu bagaimana menanggulangi dengan segala sikap, rezeki kehidupan yang baru ini akan ada. Dan jadinya begini bukan begini. Ini ya, ini yang akan susah. Kalau kalian masih saja berpikir kehidupan baru ini gimana caranya, bangkit, makasih sayang, bangkit. Tujuannya mau kemana, arahnya kemana, pastikan. Jangan seperti orang tanpa arah yang nggak tahu mau jalan kemana, ya nyeruduklah kalian. Dan dikatakan di sini, tidak perlu kalian memusingkan orang lain, pikir diri sendiri. Tidak perlu melihat kelicikan seseorang, tidak perlu kalian mengikuti apa yang orang katakan. Cukup kalian, apa yang kalian impikan kalian mau. Jangan kalian gara-gara mereka ini akhirnya impian kalian yang awal kalian tidak ingat, bahkan lupa, bahkan nggak ngerti, bahkan amnesia tentang impian yang kalian mau. Dan dikatakan di sini, berlarilah sekuat tenaga kalian, semampu kalian. Karena apa? Rezeki udah di depan mata. Kalau kalian saja masih stuck terus, masih galon, tidak bisa ngapa-ngapain, rezeki ini tidak akan datang, Pak. Ini bayangin, ini air ya, nih ya, nih ini rezeki, happiness. Nah lihat kan, berlarilah sekencang mungkin untuk mengejar rezekimu nih. Tapi kalau kalian masih saja berada di kondisi stuck, tidak mau berubah, I'm sorry to say, my love, my darling, my sweetheart, bebek, sulit, susah. Kenapa jadi susah? Beban yang tidak pernah kalian sadari, tidak pernah menjadi eksekutor untuk hidup kalian sendiri, masih saja mikirin hubungan triparti yang gak ada usainya. Hubungan triparti ini urusan Allah, Allah yang ngatur sudah. Lepas dengan selepas-lepasnya agar kalian dapat ini. Menjadi seorang eksekutor, saya tidak mau hidup beban. Bodoh amat sama triparti. Saya serahkan kepada Tuhan. Saya sebagai eksekutor untuk diri saya sendiri dari beban hidup yang saya tidak mau pikul. Saya hanya mau hidup saya tenang dengan keputusan saya untuk bahagia. Ini. Makanya ini tadi. Kalau kalian masih saja seperti ini, jatuhnya ini. Tapi kalau kalian betul-betul bisa mengejar bahagia kalian, ya seperti ini. Buang semua ini, jadilah eksekutor untuk diri kalian. Jangan taunya mengeksekutor orang lain, tapi diri kalian sendiri nggak bisa mengeksekusi. Harus bisa mengeksekusi diri kalian, tidak perlu mengeksekusi orang lain. Ketika eksekusi diri kalian, larilah sekencang mungkin untuk sebuah tujuan, yaitu apa? Happiness, ini happiness tulisannya nih. Nah ini ya. Sumpah gatal hidung gua dari tadi loh. Perjalanan cinta dari buku Semesta, buku cinta. Astagfirullahaladzim, buku cinta. Apa yang ingin disampaikan untuk feminin? Oke. Thank you. Oke, dikatakan di sini. Hai cinta, darling, sweetheart, maafkan. Belajarlah dari sebuah kata maaf. Ampuni dan maafkan. Mencium bau-bau rezeki, Mam. Iya, amin. Ya, maafkan. Ikhlaskan dan maafkan apapun yang telah terjadi sebagai pembelajaran hidup. Lepaskanlah semua isu-isu yang tidak kalian perlu lagi.
Mau kalian dengar apapun, tidak perlu kalian pikirin. Untuk healing diri kalian sendiri, agar kalian terbebas dari kondisi yang sangat-sangat tidak baik. Terus, penyesalan cinta ini tidak perlu lagi kalian pikirin. Lepaskanlah yang namanya isu apapun, sehingga kalian tidak merasa menyesal terhadap cinta ini. Berilah maaf dan belajarlah dari perjalanannya, ya, sehingga kalian bisa tahu untuk bersikap. Tanyalah kepada teman yang mungkin bisa membantu kalian, atau saudara, atau siapapun. Tapi carilah yang sevibrasi, bukan teman akhirnya teman makan teman, ya. Nanti kenyangnya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Cintailah diri kalian. Kalau kalian tidak mencintai, maka kalian tidak tahu apa yang kalian mau dalam hidup. Kalau kalian tidak mengenal diri kalian sendiri, bagaimana kalian bisa meneruskan hidup? Mau mencari chemistry untuk sebuah pasangan, Tuhan tidak akan memberikan chemistry kalau kalian tidak bisa menyatukan diri kalian sendiri untuk sebuah chemistry pada jiwa kalian sendiri. Kalau kalian tidak menyatukan jiwa kalian sendiri untuk mencintai diri sendiri, maka sulit. Karena apa? Harus tahu, kenalilah diri kalian, kenalilah Tuhan, baru kalian bisa mengenal orang lain untuk sebuah chemistry. Kalau tidak, mohon maaf, tidak bisa. Pahami tentang sebuah story, ya. Bottom of the deck adalah, ya, lagi-lagi penawaran cinta yang dipikirkan. Gak usah mikirin penawaran cinta, gak usah mikirkan orang datang nanti ngasih cinta kagak, gak usah mikirkan nanti aduh mantan gua atau yang pergi datang lagi apa kagak, gak usah dipikirin. Nanti kalian babak belur. Kenapa? Bismillah. Tidak ada orang datang menawarkan cinta. Anak kecil tidak pernah kenal namanya cinta. Anak kecil taunya disayangin. Anak kecil taunya minta dienak-enakin. Pertanyaannya, anak kecil taunya ketawa-ketawa, tidak mau susah. Benar tidak? Ya ini. Kalian berharap anak kecil bisa memberikan penawaran cinta dari sebuah keputusan. Nehi. Nehi mahabat tehe raiso cong. Dan bottom, tentukan tujuan mau jadi apa, pengen apa, harus seperti apa tujuannya. Kalau nggak bisa, ya. Pahami tentang sebuah tujuan dari sebuah keinginan yang kalian inginkan. Kalau enggak, kalian tidak bisa. Yang baru datang nanti bisa nanti lihat di YouTube, ya, cerita storynya Mami, ya. Dan apa? Penipuan, pengkhianatan, ya, perselingkuhan. Jadi manusia ini datang. Nah, ini Mami terangin, ya. Manusia ini datang yang kalian harapkan bisa membawa penawaran cinta kembali kepada kalian nih, ya. Yang datang adalah seorang anak-anak. Anak-anak yang datang. Kenapa? Anak-anak yang datang yang tidak punya tanggung jawab. Kenapa? Karena hidupnya complicated. Complicatednya adalah sudah tidak bertanggung jawab, pengkhianat, melakukan penipuan, mentality victim, dan juga perselingkuhan, apapun. Energi toksik dan depil, ini yang ingin kalian perjuangkan, kata semesta. Jawabannya ada pada kalian, bukan kepadaku, bukan pada kecong, pada ye semua. Cus, jawab diri kalian sendiri yang bisa menjawab. Jangan bertanya, ya, jangan ditanya kemana maskulin pergi, jangan ditanya kapan maskulin kembali. Itu lagu, Mam. Oh, lagu, ya. Ending, sayang. Bentar kita arisan. Ending. Endingnya jam berapa? Endingnya jam berapa?
17:19. Ya, tentang sebuah takdir dari sebuah tujuan untuk sebuah kebahagiaan, itu memang keinginan kalian dari sebuah harapan, yaitu untuk bahagia. Yang wip ya dan yang wita sama ya, untuk sebuah takdir dari sebuah kebahagiaan, dari sebuah harapan ya, dari sebuah kehidupan yang baru ya, jatuhnya tetap satu. Alhamdulillah ya. Lanjut. Oke, kita taruh dulu ya. Kita taruh dulu. Oke. Tentang tangga Tuhan dari doa kalian, nyampe enggak? Ya. Apa kata semesta buat kalian? Ya. Jangan lupa berdoa untuk energi update kalian sendiri ya. Energi update. Kita akan buka arisan buat kalian. Jangan pilih angka dulu, jangan setelah Mami selesai Mami bilang oke, on. Ketika Mami reshuffle, berdoa ya buat kalian sendiri, bukan orang lain ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dirgatir angel, summon rising, elemen air, udara, tanah. Elemen air, udara, api dan tanah. Energi update doa yang disampaikan kepada Tuhan dari sebuah jawaban. Energi update seluruh keluarga MDF dimanapun kalian berada. Bismillah. Kalau tidak habis nanti kita baca malam ya. Malam Mami jam 10 tayang ya di YouTube ya. Ada lagi kan? Oke. Sudah ya. Kalau tidak habis kita lanjut nanti malam ya, sebagai pesan yang akan dibacakan ya. Dengan tema yang lain. Oke. Bentar sayang ya. Sebentar. Mami ambil minum dulu. Hidung gua gatel ya. Bentar. Netralin energi dulu gue. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 1, tulis angka berurutan. Sekarang 1. Panas cuy. Oh pantas gua tutup. 1. Haji Titin. Don't be afraid, jangan takut. Tuhan sudah menyiapkan jalan untuk sebuah masalah yang kamu inginkan. Dalam artian di sini adalah tidak perlu lagi gabut ya, tidak perlu lagi gundah gulana ya. Jangan seperti air yang penuh dengan ombak, jangan seperti gunung. Karena apa? Jadilah air yang tenang, solusi akan didapat ya. Jangan takut. Hidup itu sudah diatur dan Tuhan tidak akan mungkin salah untuk kamu. Lanjut. 2. Tuh kan enak di rumah Mami itu. Belajar dulu baru arisan. Dian. Bismillahirrahmanirrahim. You are never alone. Kamu selalu ketakutan. Kamu merasa sendiri hidup, nggak ada yang bantuin. Rasa semua orang pada hilang semua. Tuhan bilang, jangan seperti mercusuar. Kamu
selalu ada ketika kamu inginkan. Tuhan ada buat kamu, bukan tidak ada. Ya, akan diberi sebuah sinar seperti sinar matahari, walaupun tidak tampak matahari, tapi kamu akan merasa seperti air yang tenang juga. Jangan pernah takut. Ya, kamu gak sendirian. Masih banyak yang seperti kamu, dan Tuhan tidak akan mungkin meninggalkan. Selalu akan membimbing kamu dimanapun kamu butuh. Tuhan akan datang. Tuhan akan selalu bersama kamu, ya, dalam doamu, ya. Oke, 3, Soeharto. Bismillahirrahmanirrahim. I'm learning over here. Kamu betul belajar di sini, Soeharto. Semesta bilang, belajarlah kamu seperti kamu melihat air, menjadi air yang tenang dari sebuah pembelajaran hidup. Karena apa? Kamu sudah benar untuk pelajaran ini, dan kamu sudah mendapatkan pelajaran dari sebuah kehidupan bahwa seperti air yang tenang, tetapi selalu ada riak. Tapi dari riak yang timbul dari sebuah air, kamu mempunyai pelajaran yang sangat berharga yang untuk kamu nikmati ketika kamu dahaga. Yaitu apa? Ketika kamu buta, kamu ternyata belajar dari perjalanan hidupmu, dan akhirnya kamu paham. Ketika kamu dahaga, kamu haus, kamu lapar, kamu sudah tahu apa yang bisa kamu jalankan dari sebuah kekuatan itu, yaitu pelajaran hidup. Paham ya sayang ya? 4 sayang. 4 siapa ini? Hurt again. 4, berdoa ya buat kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. It is not your fault. Jangan pernah merasa bersalah, kata Tuhan, dan jangan selalu menyalah-nyalahkan orang lain. Salahkanlah sesuatu yang dianggap salah, dalam artian ya, semua itu bukan kesalahan kamu, tapi kamu selalu merasa kamu yang bersalah, kamu merasa menyesal, kamu merasa melakukan sesuatu yang tidak baik, merasa selalu dipersalahkan orang kanan, orang kiri, depan, belakang. Jangan, ini bukan salahmu. Maju ya maju, berjalanlah yang tegak, jangan berjalan menunduk. Kalau menunduk nggak kelihatan, nanti kejeduk, nanti ketabrak. Berjalanlah yang tegak. Hadapi semua apa yang kamu jalani, walaupun tak tampak, tapi bisa kamu rasakan ketika kamu menggunakan matamu untuk melihat jalannya. Kalau kamu menunduk, tidak akan kamu lihat apapun bentuknya yang ada di depan kamu. Ya sayang ya, jangan merasa bersalah, itu bukan salah kamu. Paham ya? 5, hidung gua kenapa jadi gatal. 5, ajan. Nah, kamu udah ngerti kan, Hud? Di rumah mami itu seperti apa konsepnya? Siti, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Remember me by the happiness memory we create. Ya, semesta bilang kamu gak usah khawatir. Hidup kamu gak usah khawatir, Siti. Kenapa? Tuhan sudah mencatat seperti memory card. Tuhan sudah mencatat seperti manusia mempunyai album di rumah atau album di handphone. Inilah perjalananmu 1, 2, 3. Tapi pelajarilah dari momennya. Pelajari tentang sebuah kebahagiaan yang kamu pernah buat. Ingatlah sesuatu yang bahagia, karena kebahagiaan itu yang akan menarik energi untuk sebuah keberkahan. Kalau yang kamu ingat adalah sesuatu yang tidak baik, maka yang keluar di semesta itu yang jelek-jelek. Paham ya? Ketika kamu menarik energi positif, ketika kamu menarik energi sebuah kebahagiaan, Tuhan langsung ngebuka memory cardnya.
Yang diambil yang bahagia-bahagianya, karena yang kamu ingat cuma ini. Ya, paham ya? Ciptakan dan create-lah sendiri kebahagiaan yang kamu mau, hanya kamu yang bisa. Memori memang diingat, tapi ingatlah memori yang betul-betul membahagiakan kamu. Walaupun kamu pernah sakit hati dengan seseorang, ingat yang baik-baik aja gitu. Oke? Ya kan? Siti sekarang udah mulai lancar, apapun mulai lancar ya. Pelan-pelan kamu belajar di rumah mami, pasti rezeki itu tidak akan pernah salah sayang. Ketika kamu sudah healing, pahami ketika kalian healing, rezeki itu on. Tapi kalau kalian masih toxic seperti story mami tadi, no. 6. Erna, bismillahirrahmanirrahim. I will always point you in the right direction. Tuhan bilang, Erna, jangan pernah takut ketika kamu dihadapkan dua pilihan dari sebuah jalan. Kompas semesta tidak akan mungkin salah untuk kamu. Selalu ada PowerPoint. You know a meaning PowerPoint? Tempat berkumpul. Ya. Tempat berkumpulnya, poinnya sudah, semesta sudah ada. Ya. The right direction-nya itu sudah ada, kamu paham lah ya. Yang namanya kompas kehidupan kamu sudah jelas. Tuhan sudah membuat. Tak perlu kamu bingung pilih kanan pilih kiri, sudah ada. Sudah ada jalannya yang benar buat kamu. Tempat berkumpul yang sudah benar Tuhan pilihkan. Dan jangan pernah takut, tidak usah lagi kamu bingung aku apa yang harus aku pilih. Tidak perlu, jalani dari sebuah kompas yang sudah kamu ambil. Karena apa? Kompas tidak akan pernah salah alamat. Kompas semesta ini gak akan salah alamat coy. Itu loh. Paham ya sayang ya? Alhamdulillah loh. 7. Kimi, bismillahirrahmanirrahim. As a soul, I can be in several places at once. Ya, seperti jiwa, kamu bisa mempunyai tempat yang kamu inginkan untuk sebuah kedamaian. Kamu sudah paham tempat mana yang bisa mendamaikan hati jiwamu. Kamu sudah tahu jiwamu sendiri, kamu sudah kenal jiwamu sendiri. Seperti unicorn yang tidak sulit dalam menentukan sebuah keajaiban yang dia inginkan. Inilah. Kamu sudah mempelajari diri kamu dan sudah belajar untuk dirimu sendiri sehingga tujuanmu sudah jelas. Karena yang kamu pakai adalah jiwa, bukan ego. Inilah orang-orang yang sekolah di MDF recycle itu beda. Jalurnya itu sudah lain. Lanjut. Aduh, sarang heo nih. Lanjut. 888 untuk menyakiti dirimu dan ayo 8 up 8. Ada nggak 8? Dirimu. Ada nggak 8? Siapa ini? Kecil kali. Ngebias gua. Mini. Mimin Mini. 8. Jangan lupa berdoa ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa untuk dirimu ya. Ini energi update ya. Doakan kepada Tuhan apa? Bismillah. I'm standing right next to you. Semesta bilang, memang kamu merasa blank, merasa kabur. Ibaratnya apa yang kamu jalanin ini tampak nggak jelas, tampak nggak nyata, kamu pusing. Sementara Tuhan itu berada tepat di sebelah kanan kamu. Semesta ini benar-benar ada. Tuhan berada di samping kanan kamu dengan jelas.
Karena kamu tidak fokus dengan apa yang kamu ambil dalam tujuan hidupmu, akhirnya tujuanmu juga bikin Tuhan kabur. Gak bisa kelihatan. Pastikan tujuanmu mau kemana, mau seperti apa. Sehingga kamu memahami jalan yang benar, yang betul-betul bisa membuat jelas apa yang kamu lihat. Sehingga kamu tidak blank, tidak error dari sebuah keputusan yang harus kamu putuskan dengan tegas. Karena Tuhan tuh di samping kamu, samping kanan. Bayangin udah di backup loh. Ya. 9 Mama Sri, bismillahirrahmanirrahim. Oke sayang. Mama Sri. It is beautiful where I am. Ya, kehidupan yang penuh dengan barokah, kehidupan yang betul-betul penuh pertumbuhan, tenang, bahagia, ya seperti ini, ya seperti heaven, seperti surga ibaratnya, ya paradise yang aman, tenang, damai, ini, ya, it is beautiful, ya, ini betul-betul indah, seperti aku, berarti begitu, ya, paham ya, ini sayang. Lanjut 10, ini pas azan. Makasih Mami, sama-sama sayang. Kalau kalian sebelum disebut ininya apa nomornya belum kepanggil, tapi kalian masih ada, tetap ya kalian masuk energinya. Tapi ketika kalian dipanggil, stop sampai di situ, yang belakang energi kalian. Juna 10, bismillah, doa ya Jun. Bismillahirrahmanirrahim. On the reverse, I send you loving sight through a natural. Harusnya kamu bisa memahami tentang sebuah mencintai. Tanda-tanda cinta itu sebenarnya akan datang kepada kamu secara natural, bukan dibuat-buat. Tuhan akan mengirimkan kamu. Ya, kamu jangan takut gitu loh. Jangan tidak memperdulikan ketika seseorang ingin memberi sebuah kebaikan buat kamu. Itu pasti ada hikmahnya, pasti ada pesannya. Ya, jadi yang namanya cinta pada pandangan pertama pasti akan datang. Apapun bentuknya, Tuhan akan mengirimkan secara natural buat kamu, Juna. Ya, bismillah. Baguslah. 11 masih ada tidak? Kenyataannya udah Mimin sudah tadi sayang, sekali saja. Masih ada? Kalau tidak ada, we go. Karena Mami nanti prepare jam 10 malam ya, live di YouTube ya. Buat nanti malam. Alhamdulillah Mami, terima kasih. Sama-sama sayang. Kita ketemu nanti malam jam 10 malam di Madon Official Story juga ya. Sama, akunnya sama, tapi nggak pakai titik. Kalau kalian mau ketemu Mami lagi, kita ketemu malam sayang ya. Di cerita semesta yang lainnya. Karena perjalanan hidup itu kan nggak sama, dalam artian apa? Nggak mungkin hari ini kita makan roti, besok makan roti lagi. Nggak mungkin hari ini kita makan daging, besok makan daging lagi. Nah itulah perjalanan yang akan kita kupas dan kita bahas ya. Itulah Mami ya. Saya bukan peramal. Kalau mau meramal, waduh, takut Mami, karena aku hanya manusia biasa. Tanyalah pada Tuhan sayang, jangan menduakan Tuhan, marah nanti Tuhan ya. Oke, ini nanti sisanya kita akan baca buku dari tangga
semesta dari semua doa-doa ya. Kita entah nanti malam energi siapa yang mau terangkat. Semoga kalian paham ya. Dan kesimpulannya adalah, masuk kesimpulan. Oke. Kesimpulannya adalah don't be afraid. Jangan pernah takut ya. Jangan pernah takut hidup, jangan pernah takut. Intinya itu saja. Jangan pernah takut. Kenapa? Tuhan akan mengirimkan kalian sebuah cinta yang sudah ditandatangani sama semesta. Bentuknya itu natural. Tak terasa tapi nyata. Tak terlihat tapi nyata. Tak berbentuk tapi ada bentuknya. Ini. Masya Allah. Ini saja Tuhan bilang, jangan takut, saya akan kirimkan sebuah cinta yang sudah saya accept buat kalian ya, secara natural akan dikirim oleh Tuhan. Oke? Nini, kamu tadi milih nggak? Kita closing di 1839 untuk Wita ya. Takdir dari sebuah harapan, dari sebuah kebahagiaan yang kalian rindukan. Benar kan? Kalian sangat-sangat merindukan ya. Jatuhnya tetap 3 juga. Ya kerinduannya untuk sebuah kebersamaan. Insya Allah sayang, akan ada kebersamaan dari sebuah cinta dari semesta ya. Terima kasih sudah bergabung dengan Mami ya di rumah Mami. Semoga kita mendapatkan kebarokahan bareng-bareng, kita bisa belajar bareng-bareng tentang sebuah perjalanan kehidupan dari buku semesta yang bisa Mami sampaikan dan ceritakan kepada kalian ya. Terima kasih admin, terima kasih TikTok, dan terima kasih. Nanti kita juga akan mau ke YouTube nanti malam ya. Kenapa Mami upload ke YouTube? Biar kalian juga bisa tahu perjalanannya. Kadang kan kalian masuk di pertengahan, kadang kalian masuk pada saat mau bubar. Pasti Mami akan upload ya. Dan kalau energi yang di YouTube everyday ya, setiap malam insya Allah, kalau Mami tidak sibuk. Tapi kalau Mami semampu Mami, Mami tetap ada. Oke, kita ketemu lagi. Terima kasih banyak admin dan semua seluruh keluarga Mami di sini. Kalian adalah keluarga Mami ya. Sampai ketemu lagi sayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada salah-salah ya. Bye bye. Dah. Jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain ya. Capek nanti ya. Dadah. Assalamualaikum.